Selamat pagi Bapak dosen, perkenalkan nama saya Amanda Angelika Simanjuntak. Hari ini saya akan mempresentasikan source code dari website portofolio saya. Sebagai mahasiswa teknologi rekayasa perangkat lunak, fokus utama saya dalam proyek ini adalah menciptakan antarmuka yang responsif secara fungsional menggunakan Bootstrap 5, namun tetap memiliki sentuhan visual yang personal, calm, dan elegan melalui CSS custom. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah konfigurasi awal dan styling global. Jadi pada bagian head HTML ini, saya menyematkan CDN Bootstrap 5 untuk tata letak. Kemudian saya juga menggunakan font awesome untuk aset icon. Kemudian file style CSS eksternal. Nah, di file CSS ini, saya memulai dengan CSS reset, uh, padding 0, kemudian juga marginal, kemudian box sizing, border box. Ini untuk memastikan tidak ada jarak bawaan browser yang mengganggu layout. Jadi untuk latar belakang utama, saya mengaplikasikan linear gradient nih pada tag body untuk perpaduan warna-warna pastel, ungu muda, biru muda, dan hijau min. Em, agar halamannya itu terasa lebih dinamis, namun tetap lembut di mata. Ini warna yang saya gunakan. Nih, ungu, biru, dan hijau. Nah, kemudian untuk navigasi, saya menggunakan komponen navbar bawaan Bootstrap. Jadi di Bootstrap itu saya memakai kelas navbar expand LG nih, agar menu berjajar horizontal di layar laptop. Berjajar horizontal seperti ini. Nah, namun otomatis terlipat menjadi hamburger menu saat diakses via mobile phone. Kemudian saya juga pakai uh, kelas sticky top di sini. Ini saya tambahkan agar menu ini selalu menahan posisinya di atas saat pengguna melakukan scrolling. Jadi saat kita melakukan scrolling itu, navbar tetap berada di atas. Nih, dia tetap di sini. Nah, untuk bagian CSS-nya, eh, tampilan default bootstrap-nya itu pada navbar saya modifikasi sini. Saya ubah dengan linear gradient menggunakan warna-warna, kemudian semi transparan, ditambah box shadow agar terlihat mengambang memisahkan diri dari konten di bawahnya. Terus untuk interaksi kelas navlink-nya di sini saya kasih efek transisi. Jadi dia ada text shadow-nya nih untuk supaya dia nyala saat disorot dengan mouse. Jadi saat disorotnya dia tuh ada shadow nih. Kemudian pada hero section, oh ya, di sini saya menggunakan image source untuk logo saya dengan lebar 40 pixel. Jadi dia logo yang di sebelah sini tuh, nih. Nah, saya pakai itu tadi. Lalu kita masuk ke hero section, home. Nah, di sini. Di bagian profil atas, saya memadukan utilitas gambar Bootstrap dan kelas CSS buatan sendiri. Nah, jadi Bootstrap
yaitu kita gunakan di gambar profile menggunakan class rounded. Nih, rounded circle agar dia membulat sempurna dan image thumbnail ini untuk memberikan garis tepi putih atau bingkai bawaan yang rapi. Jadi dia bentuknya akan seperti ini. Nah, foto yang bulat dengan pinggiran putih sebagai frame-nya. Kemudian teks elemen center, teks dan elemen di center menggunakan teks center. Nih. Lalu justify content center nih. Ini teks center, ini justify content center. Supaya dia di tengah sini. Nih, begini. Scroll sedikit ke bawah. Nah, lalu pada CSS nih, tombol portofolio itu kan nggak menggunakan tombol standar dari Bootstrap-nya. Saya buat kelas sendiri untuk dia. Nih, button gradient. Jadi di sini di button gradient ini kita pakai border radius supaya dia melengkung elegan. Terus saya juga tambahin efek mikro interaksi saat di hover. Jadi tombolnya ini nih agak membesar sedikit. Terus di ini transform scale 1.1 ini. Terus memancarkan bayangan, ada box shadow-nya. Jadi kasih feedback visual yang jelas kepada pengguna. Jadi kelihatan dia pas disorot nih. Tut. Nah, dia membesar terus dia ada bayangannya. Lalu icon, kita masuk ke icon medsos di bawah. Jadi ini kan icon GitHub sama Instagram ini kita panggil melalui si font awesome yang di atas tadi. Si anu, si anu, si ini. Nih. Agar posisinya rapi di tengah, saya membungkusnya dalam kontainer em, dengan properti flexbox. Jadi mana dia? Di sini. Nah ini di social icon sini saya bungkus. Dia kita pakai display flex, terus gapnya 20 pixel, justify content center, terus margin top 20. Terus itu hovernya nih saya atur nih supaya icon berubah warna, terus dia agak naik sedikit ke atas. Pakai eh, nih transform translate Y ini dia kalau disorot ke atas. Nih, terus berubah warna. Cut, cut. Nah, begitu. Lalu kita ini di about pokoknya saya pakai eh, hard body di sini di about me ini dari bootstrap-nya. Kemudian pada bagian education ini kalau disorot dia naik sedikit ke atas ya, kayak si sosial media tadi. Aduh, nih. Dia nih kita bungkus dalam card juga. Terus ada card body-nya juga. Jadi untuk mensejajarkan icon si topi toga nih. Ini kan tadi ada icon topi toga nih. Tuh. Ini juga ada font awesome. Dengan teks nama kampus ini nih, saya menggunakan utilitas Flashbox Bootstrap, yaitu di Flex. Nih.
Hmm. Dan align item center. Nih di flex align item center. Terus untuk CSS-nya, komponen card murni kan sebenarnya kelihatan kaku. Jadi saya mau tambahin kelas di education card. Nih, sini. Kelas ini tuh kita modifikasi di lengkungan sudut. Jadi dia ada lengkungannya 20 pixel. Nih. Terus tambahkan animasi hover juga. Yang kayak saya bilang tadi pas disorot dia naik sedikit ke atas cut gitu. Sama ada shadow-shadownya. Nih, nih, nih. Gitu. Jadi dia kasih kesan 3D yang lebih oke. Kemudian kita masuk ke visualisasi data di bagian skills. Nah, ini dia skills. Ini dia skills and abilities tuh. Nah, jadi eh di Bootstrap-nya itu saya kasih hierarki progress. Ini progress sebagai pembungkus, terus itu ada progress bar. Ini progress bar sebagai indikator pengisi. Untuk pewarnaan semantik, saya langsung panggil kelas bawaan seperti text background success itu yang ini. Kita pakai yang warna hijau untuk HTML sama CSS. Ini tandanya kayak cukup menguasai gitu. Terus ada yang biru untuk Java, berarti lumayan. Terus kuning untuk ya bisa nggak gitu. Aduh, gimana? Ya? Pokoknya ini bisa, ini lumayan. Ini yang paling nggak bisa, nggak ahli. Terus ini lagi yang lebih tidak bisa. Bisa tapi tidak bisa. Pokoknya melalui terus kita atur ini panjang pendeknya ini bisa tidak bisanya ini tuh kita atur sendiri. Kayak ini 85% width-nya, tulisannya 85, 70, 75 itu kita atur sendiri. Untuk skills ini saya pure pakai Bootstrap, kayak nggak ada custom-custom di style. Terus kita masuk ke bagian project, dia itu di bawah skill. Nih, project my project. Nah, ini bagian krusial untuk membuktikan responsivitas web sebenarnya. Saya gunakan sistem grid 12 kolom dari Bootstrap. Jadi di Bootstrap ini kan semua proyeknya dibungkus dalam dalam row. Setiap card project tuh saya beri kelas call MD4. Nih, di sini untuk project 1, project 2, 3, 4, sampai seterusnya itu pakai dia. Yang artinya di layar monitor itu, website akan membagi layarnya jadi 3 kolom yang sejajar. Namun saat dibuka di perangkat mobile, sebenarnya akan merespons dengan menyusun kartu tersebut jadi satu kolom penuh ke bawah. Jadi dia kalau dibuka di sini kan tiga baris nih, ini tiga kolom. Cuman waktu kita buka di mobile phone, dia tuh pas cuman kayak satu kolom panjang ke bawah aja gitu. Terus saya juga nyisipin utilitas G4 nih di sini ya. Untuk memberikan celah atau gap yang proporsional antar card. Terus kelas H100 juga agar tinggi semua card sama rata walaupun deskripsinya berbeda. Jadi ini untuk eh, gap antar card ini tuh nih, terus ngasih tinggi yang sama. Walaupun teks-teks dalamnya ini beda-beda.
Lanjut ke CSS-nya. Sama seperti edukasi card tadi, ini edukasi. Oke, project card. Jadi di project ini saya integrasikan dengan project card nih, agar memiliki lingkungan dan sudut yang konsisten serta formula yang saat dihover. Jadi ada border radius, ada transitionnya juga. Terus saat di hover dia ada naik sedikit ke atas, terus ada box shadow-nya. Nih, dia agak naik ke atas tuh. Terus ada shadow-shadow. Tuh, tuh, tuh. Kemudian, oke, belum selesai di sini. Setelah ini kita, oh sabar, kayak di style juga, oh kita atur project card image-nya nih, foto-foto di ini, foto-foto di sini tuh, biar dia sejajar dan nggak beda-beda ukuran, kita setting di ini, height 20 pixel, terus object fit-nya tuh object fit cover, gitu. Barulah kita masuk ke bagian kontak nih. Nah, ini dia. Jadi, eh mana sih, Fis? Nih dia. Mas coba, ini project tadi ya, 3 4 5 6 template sama semua. Terus ini untuk bagian kontak. Nah, di Bootstrap, area ini kan saya bagi jadi dua sisi menggunakan call LG6. Nih, di sini nih. Di sisi kiri, saya menggunakan komponen form Bootstrap, penambahan kelas form control. Nih, di sini. Pada input dan teks area membuat form tersebut otomatis mengikuti lebar kolom, memiliki padding yang nyaman, dan indikator fokus bawaan tanpa perlu saya atur ulang di CSS. Terus di CSS-nya, pada elemen footer nih, saya kembali memanggil komposisi gradasi warna, ladder gradient yang sama persis dengan navbar di atas biar senada. Nih kalau kalian perhatikan, di footer ini nih, nah, dia senada sama navbar. Sedangkan yang ini dia kayak punya tempat sendiri. Beda dia. Nah, hal ini saya lakukan tuh untuk membingkai keseluruhan website secara sistematis. Jadi dibuka dengan warna calm, terus ditutupnya juga dengan skema warna yang lebih identik. Tuh. Jadi ini dia hasil dari portofolio saya. Nih, hasilnya tuh seperti ini. Kemarin saya diminta tambahin logo. Ini udah saya tambahin logo di sebelah kiri atas. Terus ini juga kalau diklik dia sudah responsif. Ini udah ke sini. Ini udah ke ini. Education sudah ke sini. Skill and abilities, project, dan contact. Semua sudah bisa diklik. Terus, apalagi tadi? Oh, ini lihat portofolio juga sudah bisa diklik nih. Dia sampainya ke project. Habis itu, hubungi saya juga udah langsung ke bawah dia. Nih, kontak nih. Lalu, untuk ini, Instagram juga bisa diklik. Dia sudah ke sini. Oh, Instagram saya. Lalu, GitHub juga langsung ke GitHub saya. Begitu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat dipahami dengan mudah. Terima kasih dan selamat pagi.